atau jembatan di atas neraka itu bohong. Sejak kecil anak-anak sudah didoktrin bahwa nanti kita akan melewati sirot atau jembatan setipis rambut dibelah 7. Siapa yang mampu melewatinya pasti akan masuk surga karena ujung jembatan itu adalah surga. Ini tidak masuk akal, jangankan setipis rambut, tambang sebesar perut kebau saja kita gak mungkin bisa melewatinya. Ada faktor psikologis yang melatar belakangi ketakutan yang sangat. Di samping itu bukankah neraka itu panasnya saja sudah terasa hingga jarak ribuan kilo. Sirotol Mustaqim yang selama ini digambarkan umat muslim sebagai sebuah jembatan yang sangat tajam seperti pedang dan berada di atas api neraka dan adanya juga di akhirat itu hanyalah sebuah mitos. Di akhirat tidak ada jembatan apalagi jembatan Sirotol Mustaqim dari rambut yang dibelah 7. Sirotol Mustaqim atau jalan yang lurus adalah jalan hidup yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Kata Sirotol Mustaqim berada dalam surah Al-Fatihah ayat ke-6. Tunjukkan kami ke jalan Sirotol Mustaqim yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Sirotol Mustaqim yang disebutkan dalam ayat di atas memiliki makna jalan yang benar dan lurus di dunia bukan di akhirat di atas neraka. Apalagi menurut keterangan yang sahih, perjalanan akhirat itu ada 6 fase dan tidak ada jembatan Sirotol Mustaqim. 6 fase itu adalah 1. Sakaratul maut atau kematian. 2. Alam kubur yaitu saat kita dihidupkan kembali di alam barzah atau kubur. 3. Hari kiamat atau hari kehancuran, diawali 2 kali tiupan sangkakala, tiupan pertama untuk kehancuran dan tiupan kedua untuk kebangkitan. Dalam surah Az-Zumar ayat 68, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. 4. Hari kebangkitan, yaitu saat kita dikumpulkan di padang mahsyar. 5. Fase mizan atau timbangan amal atau pemeriksaan amal selama di dunia. 6. Terakhir manusia terbagi dalam kelompok ahli surga atau ahli neraka. Dalam rangkaian perjalanan atau fase itu tidak ada sirot atau jembatan. Jika dosa-dosa sudah dicatat malaikat ketika di dunia, dan jika di akhirat dosa-dosanya ditimbang lagi, kemudian di sana sudah ada keputusan akan masuk surga atau neraka. Lalu untuk apa harus melewati jembatan Sirotol Mustaqim itu? Jika memang sudah ketahuan dalam timbangan akan masuk surga, mengapa dipersulit lagi dengan melewati Sirotol Mustaqim? Pastinya itu tidak sesuai syariat Islam dan sudah pasti kepercayaan adanya Sirotol Mustaqim itu karena ulah oknum. Iblis berkata, karena engkau telah menyesatkan aku pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nah ini nih oknumnya. Jika Sirotol Mustaqim adalah jembatan di atas neraka, mengapa iblis malah menghalang-halangi orang mau lewat? Sirotol Mustaqim bukanlah sebuah jembatan melainkan sebuah jalan kebaikan. Jalan ini pun juga bukan di akhirat apalagi di atas neraka melainkan di dunia. Yang disebut jalan pun juga bukan jalan tempat kendaraan lewat yang terbuat dari aspal atau tanah dan batu tapi sebuah jalan yang bermakna petunjuk. Dan petunjuk itu pun ada di dunia dan petunjuk inilah yang sering diselewengkan oleh iblis. Iblis menggoda manusia itu di dunia bukan di akhirat apalagi di depan pintu gerbang menuju jembatan. Jalan ini pun juga tidak sempit melainkan jalan lurus yang lebar. Jika kita berada di tengah-tengah tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan maka kita bisa mencapai surga. Ada doa yang dilakukan umat Islam pada amalan utama seperti sholat. Redaksi doanya ada pada surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7 dan dibaca setiap hari setiap salat minimal 17 kali sehari yaitu Ihdinas Sirotol Mustaqim. Artinya tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa Sirotol Mustaqim itu adalah agama Islam, atau ada juga yang bilang itu kitab Al-Quran. Ada lagi Sirotol Mustaqim itu maksudnya jalan menuju ibadah haji. Saya lebih sependapat bahwa Sirotol Mustaqim itu adalah maknanya Islam. Sirotol Mustaqim itu bukan jembatan tupis seperti rambut dibelah 7, tetapi halusnya hati atau keimanan. Jadi Sirotol Mustaqim ini maknanya ketajaman iman, atau bisa juga artinya kelembutan hati, karena bagaimanapun juga ketika hati seseorang tidak lembut, dia akan sulit merasa bersalah atau mengakui kesalahannya. Konon dikisahkan bahwa orang yang pertama kali menyeberangi jembatan Sirotol Mustaqim yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta umatnya. Ketika menyeberang, tidak ada yang berani bersuara kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Konon beliau ketika menyeberangi jembatan Sirotol Mustaqim mengucapkan, Allahumma salim, yang berarti ya Allah selamatkanlah. Padahal doa Allahumma salim, harus diucapkan ketika di dunia, bukan ketika ingin menyeberangi jembatan itu. Karena doa di akhirat sudah tidak masuk hitungan amal. Ini berarti jalan lurus atau Sirotol Mustaqim itu jalan yang ditempuh waktu kita berada di dunia, bukan ketika di akhirat. Itu baru masuk akal. Dari segi bahasa kata sirot bermakna luas atau lebar. Sedangkan mustaqim berarti berdiri atau tegak lurus. Dengan demikian, Sirotol Mustaqim dapat diartikan jalan luas, lebar dan terdekat menuju tujuan. Selain pada surat Al-Fatihah kata Sirotol Mustaqim, disebutkan dalam Al-Quran berkali-kali. Tetapi tidak satupun yang terasosiasi dengan sejenis jembatan di akhirat. Jalan lurus dalam Quran adalah tentang arah, atau jalur yang diikuti seseorang dalam hidupnya di dunia bukan akhirat. Karena itu di akhirat tidak ada jembatan Sirotol Mustaqim. Itu hanya informasi tidak benar alias mitos atau ajaran mengada-ada, yang tidak boleh diimani kita. Lihat dalam surat An-Nur ayat 46. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Jika Sirotol Mustaqim adalah jembatan di atas neraka, untuk apa Allah ikut-ikutan menyeberang jembatan itu menjadi pemimpin? Maka keyakinan akan adanya Sirotol Mustaqim itu sesat. Lagi pula dalam surat Maryam ayat 71 disebutkan, tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewati neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Kalimat, berbunyi hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Maknanya sudah jelas kalau di akhirat ada jembatan itu percuma. Karena umumnya manusia akan masuk dulu ke neraka kecuali yang sudah Allah kehendaki, yaitu di kalangan para nabi dan rasul serta orang-orang yang bertakwa. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat cepat hisabnya. Seperti disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, itu berarti tidak perlu jembatan Sirotol Mustaqim. Artinya tidak ada lagi mizal atau ujian lagi. Mengikuti Sirotol Mustaqim berarti mengikuti jalur jalan kebenaran dalam dunia ini bukan di akhirat. Inilah jalur bernama Islam. Jalur ini pun sangat sulit dilalui karena banyak rintangan dan merupakan janji iblis untuk selalu menggelincirkan manusia sampai hari kiamat. Al-Quran berfungsi memberikan informasi jalan kebenaran tersebut dan informasi yang harus kita proses atau olah menggunakan akal pikiran supaya bisa menjadi petunjuk untuk memilih dan mengikuti jalan kebenaran. Karena kalau Quran hanya dibaca dan dihafal, apalagi hanya dilakukan tanpa pemahaman, kita hanya seperti burung beo yang bisa membaca Al-Quran. Demikian penjelasan singkat ini, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.